Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang salih dan salihah, tetap semangat ya. Yuk kita berdoa dulu, lalu niatkan belajar kita karena Allah supaya bernilai pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi baru, yaitu bab 5 mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pada bab ini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan, tapi untuk yang pertama ini, pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai kebutuhan nutrisi dan jenis-jenis nutrisi. Disimak ya penjelasannya. Pasti kamu pernah merasakan lapar kan saat belajar, baik di sekolah maupun di rumah? Saat kamu lapar di sekolah, apa yang akan kamu lakukan saat mendengar bel berbunyi saat istirahat? Mungkin di antara kamu ada yang langsung ke kantin untuk membeli makanan, atau ada juga yang langsung membuka bekal makanannya untuk dimakan. Lalu kamu langsung memakannya, dan rasa lapar itu akhirnya menjadi hilang. Nah, sebenarnya kenapa sih kita butuh makan? Dan apa yang terkandung di dalam makanan tersebut? Kita bahas ya. Kita harus bersyukur karena Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Banyak sekali tumbuhan sebagai penyedia bahan pokok seperti nasi, jagung, ubi, sagu. Itu banyak sekali dan mudah ditemukan. Dan bahan pokok itu merupakan karbohidrat yang merupakan sumber utama energi bagi tubuh kita. Bayangkan saja kalau misalkan kita tidak makan dalam satu hari, apa yang terjadi? Tubuh kita pasti akan lemas dan merasa tidak berenergi. Nah, sebagai seorang pelajar, kita harus tahu jenis makanan apa saja yang kita butuhkan, dan kita juga harus tahu kandungan gizi yang ada di dalamnya. Bagaimana makan makanan tersebut bisa dicerna oleh tubuh. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh menggunakan satuan kalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori dan sama dengan 4200 Joule. Untuk mengetahui jumlah kalori dalam setiap gram makanan, yaitu dengan menggunakan alat kalorimeter. 1 gram karbohidrat setara dengan sekitar 4,1 kilokalori, 1 gram protein sama dengan 4,1 kilokalori, dan 1 gram lemak sama dengan sekitar 9,3 kilokalori. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang yaitu usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Contohnya nih, kamu akan cepat lapar ketika kamu melakukan olahraga dibandingkan kamu lagi istirahat atau lagi duduk. Nah, hal itu dikarenakan karena pada saat olahraga kalori yang dibutuhkan tubuhmu juga lebih banyak, dan pembakaran energi dari makanan yang kamu makan itu juga lebih cepat dibandingkan dengan kamu istirahat atau lagi duduk. Ini merupakan jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas. Ini kisarannya aja ya, seperti berjalan, berlari, berenang, latihan berat, berjalan, dan beristirahat. Tentunya disesuaikan juga dengan faktor yang lain. Pada keadaan normal, tubuh menggunakan sekitar 30 kilokalori setiap hari untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Maka jika berat badanmu 35 kg, untuk menjaga berat badanmu tetap, kamu membutuhkan kalori sebesar 35 dikali 30 sama dengan 1050 kg. Ini merupakan tabel energi sehari-hari dilihat dari jenis kelamin, umur, dan aktivitas. Kamu seorang pelajar, seorang siswa, berarti masuk ke dalam aktivitas sedang. Misalnya kamu perempuan, usianya 9-13 tahun dan aktivitasnya sedang, berarti energi yang dibutuhkan setiap hari yaitu sekitar 1600 sampai 2000 kilokalori. Berarti jika ingin berat badanmu tetap, maka kalori yang masuk harus sama dengan kalori yang dikeluarkan. Jika tidak, jika berlebih, maka berat badanmu akan bertambah, dan jika kekurangan energi, maka berat badanmu akan menurun. Dari situ kamu bisa menentukan makanan apa yang akan masuk ke dalam tubuhmu sehingga itu pas dengan jumlah energi yang dibutuhkan antara 1600 kilokalori sampai 2000 kilokalori. Nah, misalkan tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, karbohidrat, protein, lemak 1 gramnya itu berapa kilokalori. Jadi sebelum makan kamu bisa menimbang terlebih dahulu sehingga bisa menyesuaikan dengan jumlah energi yang akan masuk.
Lama-kelamaan nanti nggak perlu ditimbang, nanti lama-kelamaan kamu akan tahu polanya sendiri, porsinya sebanyak apa sih saya kalau makan gitu. Nah, tapi kalau misalkan hanya memperhatikan jumlahnya saja, makan nasi pun itu kan sudah bisa kalorinya sampai 1600. Nah, tapi yang diperhatikan tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi juga harus mengandung nutrisi atau gizi makanannya itu. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Makanan yang harus kamu konsumsi setiap hari yaitu karbohidrat, protein, lemak itu dalam jumlah yang banyak, disebut juga dengan makronutrisi. Sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Walaupun sedikit, tapi tiap hari itu harus ada. Nah, ini juga disebut dengan mikronutrisi. Karbohidrat adalah sumber utama bagi tubuh. Nah, ada 3 jenis karbohidrat yaitu gula, pati, dan serat. Gula itu merupakan karbohidrat yang sederhana. Contohnya ada pada buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian ada pati, itu ada di umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian juga. Serat seperti selulosa itu ditemukan pada dinding sel tumbuhan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, hati-hati untuk mengkonsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan. Itu dapat menyebabkan penyakit diabetes atau kita sering menyebut penyakit gula. Hati-hati dengan penyakit diabetes ini karena menurut WHO banyak orang jutaan di dunia mengidap diabetes. Lemak atau lipid diperlukan tubuh untuk menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gramnya. Untuk melarutkan juga vitamin A, D, E, dan K. Kemudian kalau lemak itu di proses pencernaan akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, terus lemak juga ada 2 jenis, ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, biasanya kalau yang lemak jenuh itu ditemukan pada daging, susu, keju, minyak kelapa sawit. Kalau yang lemak tak jenuh itu yang lemak nabati, contohnya ditemukan pada biji misalnya. Kalau lemak jenuh itu bisa berbahaya jika berlebihan, akan meningkatkan kolesterol darah dan dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi. Selain itu untuk pertumbuhan, untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim, dan juga untuk hormon, serta untuk pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul yang terdiri sejumlah dari asam amino. Nah, asam amino itu terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Kalau yang hewani itu contohnya daging, ikan, telur, susu, keju. Kalau yang nabati contohnya ada kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan. Kacang kedelai itu bahan dasar dari tempe dan tahu yang merupakan sumber protein yang baik. Jadi, tempe dan tahu itu bagus karena dia mengandung protein yang baik. Protein nabati. Vitamin meskipun sedikit itu tetap harus ada setiap hari. Nah, karena untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Ada 2 kelompok, ada yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C, dan larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, seng, dan lain-lain.
Nah, ternyata satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya pada susu terkandung protein, lemak, serta juga beberapa mineral yang berupa kalsium. Mineral fungsinya untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan membentuk serta memelihara tulang. Terakhir, air. Air itu sangat penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Tentu kita lebih dapat menahan lapar kan ya daripada menahan haus. Kenapa? Karena sel-sel tubuh kita itu membutuhkan air untuk beraktivitas. Selain itu juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa digunakan oleh sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kali ini sudah selesai. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, anak-anak yang salih dan salihah, tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.